Oke teman-teman semuanya, hari ini publik dihebohkan oleh pernyataan Mas Anies Rashid Baswedan terkait penangkapan dan penahanan tersangka korupsi impor gula Tom Lembong. Nah, biar kalian nggak penasaran terlalu dalam, terlalu lama gitu kan. Oke, saya ingin menyampaikan apa sih coretan atau pesan dari Mas Anies Rashid Baswedan kepada sahabat karibnya selama 20 tahun lamanya berteman gitu kan, Tom Lembong. Oke, saya bacakan langsung, nanti kita akan analisis bareng-bareng, disertai dengan perkembangan terbaru dari Tom Lembong yang sudah sejak tadi malam dibawa oleh Kejaksaan Agung ya, Kejagung Republik Indonesia. Oke, ya, ini teman-teman semuanya mohon disimak ya. Teman-teman semuanya, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Kabar ini amat-amat mengejutkan, walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan terus kami tidak akan putus gitu. Nah, kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka. Oke, itu pesan dari Mas Anies kepada Tom Lembong, sahabatnya yang sudah 20 tahun lamanya bersahabat. Nah, teman-teman semuanya, oke, biar nggak kemana-mana gitu, kita perhatikan perkembangan terbaru dari Tom Lembong berikut ini. Akankah ini akan menyeret nama Presiden Jokowi? Karena bagaimanapun sebagai menteri gitu kan, bawahan seorang presiden, tentu presiden mengetahui dan biasanya ini kabar-kabar bocor alus bukan tempo gitu. Nah, kalau kebijakan impor dalam skala besar, biasanya presiden mestinya tahu dong gitu. Dan orang-orang istana juga nggak mungkin nggak tahu. Apalagi ini berkaitan dengan belanja negara dan lain sebagainya yang harus dikeluarkan begitu besar dan dirasa Menteri Keuangan kemudian. Presiden itu sendiri mestinya harus benar-benar tahu gitu soal anak bawahannya yang melakukan satu hal dan lain hal gitu. Nah, ini dia buat teman-teman semuanya. Sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, ini kan malam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya, apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Jadi nah, hingga saat ini belum. Ya, jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan penyidik akan melakukan. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan ya yang akan dilakukan.
itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan, dan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pada Pak, dikatakan pemeriksaan ada itu pasti itu bule itu kan mengalami kekurangan Pak. Dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan juga ke Tom Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye untuk kampanye gitu, Pak. Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi. Ya, jadi kita lihatlah bagaimana perkembangan. Oke. Ya. Terkait jurnal tadi Bapak sedikit ini. Apanya Ya, ini? ini kan baru ada pada Selasa sore tuh pejabat Dengan LR, nah, pengacaranya, kemudian ya apa kaitannya dengan ZR ini, itu dulu yang harus dimatangkan. Ya, kan? Pak, selain Tom Lembong, menteri-menteri lain yang terindikasi mungkin ada korupsi, Pak. Ini kan Tom Lembong udah 9 tahun baru terungkap nih, Pak. Menteri-menteri lain, Pak, Pak Erlangga, kasus CPO. Sangat berandai-andai lah. Oh, Ada pemeriksaan lain nggak, Pak, menteri-menteri lain? Dugaan lain? Nggak ada ya, Pak? Tapi kan ini semua menteri perdagangan setelah Tom Lembong ini juga akan terbuka diperiksa kan menteri-menteri perdagangan. kan udah jelas kemarin tempusnya itu 2015-2016 dalam kaitan dengan yang bersangkutan sebagai regulator, ya kan? Nah 2015 itu sudah jelas ada rapat bahwa kita surplus gula, tapi diberikan izin, itu dia mulai terbuka PMH-nya, ya. Pak, itu aset Tom Lembong ada yang disita belum sih, Pak? Nah, belum tahu. Ya. Pak, kalau kemarin konfirmasi Pak, apakah ada pemeriksaan di rumah si Jarod Fikar lagi di Senayan? Tadi sudah jelas Pak, penyidik memastikan, ya kan, apakah masih ada yang tertinggal, Oke. ya kan, dan kan akan terus di dalam, ya. Kalau ada informasi lain, ya, Pak, ini terkait Tom Lembong ini apakah ada aliran dana ke Pilpres kemarin atau gimana, Pak? karena itu penyidik yang paham, tapi ya saya nggak tahu lah, ya. Pak, kalau soal yang Zaro, Pak bakal ditelusuri nggak sih Pak unsur TPPU-nya Pak? Pasalnya kan sudah jelas kemarin itu kan. Nah, pasalnya itu pasal suap atau gratifikasi, ya. Di pasal itu dia. Peristiwa itu ketika pemerintahan dalam negeri itu diwakilkan atau dimandatkan secara hierarkis memang harus dipimpin oleh wakil presiden. Jadi 20 ya mungkin 1 bulan Pak Prabowo tidak ada di Indonesia, itu kemudian jadi semacam pertaruhan untuk ujian pertama. Kalau wakil presiden mampu untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi kabinetnya, saya kira itu juga semacam jebakan psikologis yang ya orang akhirnya berpikir apakah ini disengaja untuk menguji kapasitas wakil presiden, apakah menteri-menteri akan punya disiplin yang sama seperti kalau kabinet itu dipimpin secara diskursif oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Wapres ini nanti akan menemukan sendiri apa yang disebut sebagai ujian kapasitas. Dan lebih dari itu tentu adalah ujian psikologis, karena beliau akan berhadapan dengan menteri-menteri teknis yang sebetulnya udah dia kenal karena bagian juga dari rejim sebelumnya, menteri-menteri ayahnya sendiri. Tetapi kita masuk dalam satu upacara resmi ketika seseorang harus dengan kemampuan profesional memimpin isu-isu dalam kabinet. Nah ini yang semacam pertaruhan psikopolitik yang ditunggu-tunggu oleh netizen sebetulnya. Tetapi kita harus duga juga bahwa kapasitas untuk menghasilkan kebijakan di dalam kabinet yang sangat besar seringkali masuk dalam jebakan, coba kita carikan istilah ekonominya, diminishing return, itu the law of diminishing return, bahwa semakin banyak input yang diberikan untuk satu unit kerja yang sebetulnya memerlukan simplicity, itu akan menyebabkan
produk atau output dari unit itu mengalami penurunan di dalam output efisiensinya. Itu sama seperti kita taruh 5 orang membajak sawah, hasilnya sawah setengah hektar misalnya, hasilnya bagus, maka ditambah lagi tuh, dikasih 10 orang, makin tinggi hasilnya. Tetapi begitu ada batas yang dilewati, ditaruh 100 orang, itu artinya sawah itu nggak akan produktif lagi karena semua orang saling injak-menginjak di sawah itu kan. Jadi hasilnya returnnya akan mengalami penurunan. Nah, itu yang disebut diminishing return di dalam ilmu ekonomi. Tapi hal yang sama juga bisa kita lihat di dalam birokrasi yang red tape-nya terlalu panjang dan terlalu sebut aja ini kabinetnya mengalami obesitas sehingga tidak lentur untuk bergerak. Kepergian Pak Prabowo ke luar negeri, ya ini kan sebenarnya sudah kita prediksi jauh-jauh hari sebelumnya ya. Bahkan ini kita prediksi akan sangat sering ini Pak Prabowo pergi keliling dunia. Beda sekali dengan Pak Jokowinya karena profil internasionalnya Pak Prabowo itu berbeda banget dengan Pak Jokowi yang inward looking. Pak Prabowo ini outward looking gitu dan punya jaringan kuat di dunia internasional. Dan itu artinya kan Gibran itu akan sering kali memegang kendali. Tapi itu dengan catatan kalau dia lulus tes awal ketika Pak Prabowo melakukan lawatan perdana ke luar negeri pada pekan depan ini ya, Bung Rocky, seperti tadi Anda katakan. Ya 1 minggu atau 2 atau bahkan 3 minggu Pak Prabowo di luar negeri sebagai presiden, tentu dia ingin memperkenalkan postur kabinetnya, dia ingin memperkenalkan siapa-siapa di dalam kabinetnya yang mampu jadi jaminan, terutama dalam soal investasi. Ya pasti Sri Mulyani yang mesti ikut karena Sri Mulyani yang jadi semacam personal garanti dalam urusan global financial institution. Kan Sri Mulyani mesti dijaminan bahwa tambahan utang itu akan dikelola secara prudent. Tambahan utang kalau diberikan oleh pemerintahan baru Amerika misalnya, oleh Kamala Harris atau apalagi oleh Donald Trump, itu artinya harus ada perjanjian politik juga. Kan kita mengerti itu sebagai gejala baru di dalam politik ekonomi dunia, bahwa uang dunia itu atau apalagi uang Amerika itu mesti ada yang jamin siapa yang akan mengelola dan siapa yang akan mengembalikan jaminan itu. Walaupun pada akhirnya karena kita butuh, maka ongkos uangnya itu atau interestnya akan sangat tinggi itu atau akan melampaui normalitas. Kan semua berlaku di dalam prinsip rasionalitas kebutuhan. Karena kita butuh, kalau kita minjem maka bunganya pasti tinggi. Kan itu juga apa yang dia akan dibawakan oleh Pak Prabowo, termasuk mendalilkan kenapa Indonesia masuk ke BRICS, tidak ke OECD misalnya. Itu kan akan ada pertanyaan tuh, kalau dia pergi ke Cina, nah tentu Cina mungkin nggak akan tanya, karena bagi Cina udahlah top BRICS itu juga bagian dari kepentingan semacam negara-negara selatan untuk berhadapan dengan kapitalisme dunia. Tetapi Indonesia ada di dalam tatapan itu. Kalau dia masuk BRICS artinya dia menghindar dari tapisan-tapisan rasional yang diperlukan untuk bergaul dalam dunia kapitalis misalnya.